Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Pak Angger selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Maria Gregoriani Seran dengan nomor induk mahasiswa 211F174. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul dampak ketunarunguan, perkembangan emosi dan sosial. Namun kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Ade Ayu Sekar Arum dengan nomor induk mahasiswa 211F134, Anita Dewanti Dosres dengan nomor induk mahasiswa 211F10395, Elizabeth Lusitania Ledu dengan nomor induk mahasiswa 211F189, Miftahul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 211F10129, Siti Wasila dengan nomor induk mahasiswa 211F10176, Alif Aulia Maglin Fadelina dengan nomor induk mahasiswa 211F133, Sultan Agung Al-Amin Nurul Amanah dengan nomor induk mahasiswa 211F10168, Muhammad Jaki Jaman Al-Mubarok dengan nomor induk mahasiswa 211F10394, Muhammad Fajar Sobirin dengan nomor induk siswa 211F10396. Kita masuk pada materi. Untuk pemateri pertama saya persilahkan. Pengertian tunarunggu. Tunarunggu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seorang yang memahami kekurangan atau kehilangan indera pendengar sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara atau rangsangan lain melalui pendengar sebagai akibat dari perkembangan pendengaran, sehingga orang tunarunggu juga terdapat kemampuan bicara dan bahasanya yang mengakibatkan seorang tunarunggu akan mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lain yang menyebut mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar atau tunarungu. Seseorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat berkomunikasi barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami ketunarunguan. Dampak ketunarunguan dalam perkembangan emosi dan sosial. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengar. Sedangkan secara pedagogis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Hal yang perlu diperhatikan akibat dari ketunarunguan ialah hambatan dalam berkomunikasi, sedangkan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa anak ketunarungan tidak dapat mendengar membuatnya mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain, dan karena tidak dapat mengerti bahasa secara lisan atau oral. Ketunarunguan akan mengalami berbagai masalah terkait perkembangan emosi dan sosial, yaitu berkurangnya kepercayaan diri dan merasa asing dari masyarakat tempat mereka hidup, memiliki sifat egosentris yang melebihi anak pada umumnya, memiliki perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, memiliki perhatian yang sukar dialihkan, bersifat polos, sederhana tanpa banyak masalah, dan bersifat mudah marah dan cepat tersinggung.
Selain itu, ketunarunguan juga dapat menyebabkan seseorang akan dihinggapi kecemasan karena menghadapi lingkungan yang beraneka ragam komunikasinya. Anak tunarungu juga sering mengalami berbagai konflik, kebingungan, dan ketakutan. Mengapa anak-anak tunarungu mengalami masalah-masalah perkembangan seperti yang telah disebutkan di atas? Karena dengan hambatan pendengarannya tersebut akan terjadi ketidakmampuan dalam pemahaman lisan atau tulisan sehingga anak-anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah, dan ini sering menjadi tekanan bagi emosinya. Karena sering mengalami kecewaan akibat kesulitannya dalam menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, dia sering mengekspresikan dengan kemarahan. Mereka kadang berpikir bahwa setiap orang yang berbicara di hadapan mereka seakan-akan sedang membicarakan dia atau mencemoohkannya. Faktor dari lingkungan ini juga berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan sosial mereka. Para masyarakat cenderung memandang individu yang memiliki kekurangan dari segi fisik sebagai seseorang yang kurang berkarya, atau lebih buruk lagi sebagai individu yang tidak memiliki daya guna. Sehingga dengan pola pikiran tersebut, sinyal-sinyal negatif yang telah terdifusi ke masyarakat menjadi anak tunarungu merasa benar-benar kurang berharga sebagai individu. Sekian dari saya. Cara mengatasi dan mencegah gangguan perkembangan emosi dan sosial anak tunarungu. Untuk mengatasi berbagai gangguan perkembangan dalam aspek emosi maupun sosial seorang anak tunarungu, ada berbagai hal yang dapat kita lakukan. Sebagai pendidik, orang tua maupun masyarakat, diantaranya adalah orang tua hendaknya memberikan kepuasan dalam pengalaman lahir maupun batin. Sekalipun anak tunarungu belum dapat bicara, orang tua wajib mengkomunikasikannya dengan cara menangkap maksud anak. Gerak-gerik badan, ekspresi wajah, atau lewat suara yang dikeluarkan sambil menunjuk sesuatu. Selain itu, penting bagi kita untuk memberikan kesempatan pada anak tunarungu bergabung dengan keluarganya, orang asing, ataupun dengan teman sebayanya. Sedangkan untuk mengatasi dan mencegah gangguan perkembangan emosi anak tunarungu, hal-hal yang harus ditumbuhkan dalam diri anak tunarungu adalah sikap empati bagi orang terdekatnya. Empati bagi anak tunarungu sangat berperan penting dalam bersosialisasi, karena dengan proses tunarungu sang berempati bagi anak tunarungu sangat berperan penting dalam bersosialisasi, karena dengan sikap berempati yang baik akan membantu anak bergaul dengan lingkungannya secara lebih sehat dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan berlebihan, anak harus terus dituntut untuk dapat bergaul bersama orang lain. Seperti apabila anak membeli suatu jajanan ditemani oleh teman-temannya sebayanya, agar anak merasa terlindungi dan tidak merasakan cemas dan takut yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap menerima diri sendiri. Biasanya bagi anak tunarungu dapat dengan mudah menerima dirinya sebagai anak tunarungu, karena dia juga melihat teman yang disukainya juga memiliki ketunarungan yang sama seperti dirinya. Hal ini biasanya membawa pengaruh penyesuaian diri yang kurang baik. Oleh karena itu, guru, orang tua, ataupun masyarakat pada umumnya harus memberikan pengarahan dan motivasi. Kesimpulannya, ketunarunguan adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara,
atau rangsangan lain melalui pendengaran. Untuk dampak ketunarunguan itu sendiri, kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar disebabkan oleh kerusakan dari sebagian atau seluruh kemampuan pendengaran. Dan untuk cara mengatasinya, orang tua maupun masyarakat hendaknya memberikan kepuasan dalam pengalaman lahir batinnya. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mungkin ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.